jangan ragu untuk meneruskan pendidikan. Jadi nggak ada salahnya itu kita mulai dari sekarang menyiapkan diri sehingga nanti pada saat kesempatan itu datang, wah alhamdulillah semoga kita jadi orang yang beruntung gitu istilahnya. Saat PKL adalah kesempatan terbaik untuk menunjukkan kepada semua orang bahwa ini adalah kemampuan terbaik saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Semakda, ketemu lagi di podcast Pandawan, podcast anak Semakda Jiwan. Di episode OSIS, obrolan seru, inspirasi siswa. Di episode OSIS kita kali ini kita kedatangan narasumber yang super keren. Beliau adalah fasilitator nasional, keren ya. Beliau bernama Kak Isna Nikmatus Sholihah, SPD Magister Psikologi. Kita sapa beliau dulu ya. Halo Kak Isna. Halo Kak Husnul. Iya, gimana sehat ya? Alhamdulillah sehat. Oke, Kak nanti Husnul juga sehat? Iya, pasti dong, alhamdulillah. Nanti kita ngobrol-ngobrol bareng, ngobrol-ngobrol sama adik-adik, ketemu sama adik-adik Semakda, Boleh. ngobrol banyak gitu ya Kak Isna ya. Siap. Oke. Nah, itu tadi beliau. Keren ya. Tetap ada di sini ya. Karena apa? Karena tema kita kali ini sangat keren, yaitu apa? Strategi jitu meraih peluang kerja. Keren kan? So, tetap di sini, tetap di podcast Pandawan, podcast anak Semakda Jiwan. Oke, Kak Isna, Isna Nikmatus Sholihah, ada nama yang kesimpan nggak? Maksudnya Isna Nikmatus Sholihah itu apa? Sebenarnya kalau artinya nih ya, Iya. Isna itu bahasa Arab dua, nikmat tuh enak. Oh gitu. Kenikmatan, Iya. dua kenikmatan dalam satu orang. Oh, iya. Selama ini sih dipanggilnya Isna ya. Isna Iya. manis, nanya menawan. Oh, cakep. Isna istimewa, nanya mempesona. Oh, Bercanda Kak Isna Husnul. manis. Gak apa-apa. Branding diri Branding diri sendiri. Oke. Tapi bener loh, cakep loh juga loh. Terima Wah, kasih. alhamdulillah. Aku juga cakep. Iya. Oke. Kak Isna, ini kan saya sempat lihat ini, Sobat Semakda, saya sempat lihat CV-nya, CV kurikulum VT-nya Kak Isna. Wah, keren banget loh. Di tahun 2014 pernah jadi guru berprestasi, keren kan? Lalu di tahun 2020 pernah jadi guru berdedikasi. Jawa Timur, ya. Ya. Lalu di tahun 2022 ya, di tahun yang sama jadi guru inspiratif loh. Keren kan? Keren kan ya? Jadi penasaran ini Kak, gimana sih caranya belajar kok bisa sampai seperti itu gitu? Sebenarnya kalau cara belajar gimana sih? Ya kita mencintai belajar aja, bahwa sejatinya proses belajar itu kan seumur hidup ya Kak ya. Iya. Dari pengalaman, belajar itu nggak cuman kita membaca buku, Betul. tapi dari pengalaman kita sehari-hari, dari orang-orang yang kita temui, termasuk anak didik kita, ya kan, Oke. sekitar kita itu kita juga menemukan satu hal sebagai proses pembelajaran hidup. Oh gitu. Jadi dinikmati aja. Iya bener ya, ketemu dengan anak-anak, Iya, seneng, ketemu enjoy, dengan orang-orang baru, bener. dengan hal-hal baru, keruwetan baru. Secara guru BK ya. Iya ya, ketemu dengan hal-hal yang ruwet-ruwet gitu. Nggak selalu, karena memang BK itu kan lebih membantu anak ke ini ya, student well-being ya, jadi Iya. kesejahteraan psikologi. Jadi kita membantu anak untuk berkembang optimal sesuai dengan potensi yang ada di dia aja. Oh gitu, keren. Nggak selalu masalah. Iya, terkadang kan siswa berprestasi itu kan juga Iya, perlu diarahkan, perlu support, betul. Anak-anak gifted juga, Iya, ya kan? benar-benar. Anak cerdas istimewa juga butuh support Betul, kita. iya. Karena kalau kita berbicara anak-anak sekarang ini Kak, otomatis anak-anak sekarang itu kan nggak anak-anak istimewa saya rasa, Iya, karena dia oke. kan lahir sudah pegang gadget. Sudah cerdas Sudah ya. cerdas dengan Udah bisa sendiri. scroll Nah, bener. Apapun bisa jadi konten. Iya. Apapun bisa jadi uang terkadang. Cuan, Nah, gitu ya. betul. Itu kan Jadi kadang kalau anak- ada SMK kan gini ya, vokasi kecil. Kalau kita gininya cuan. Iya nggak sih Kak? Iya ya benar-benar. Ngomong ngobrol-ngobrol cari cuan itu berarti mau nggak mau kita cari kerja gitu ya. Betul. Sesuai dengan tema kita
ya, meraih peluang kerja. Oke. Ini kebetulan Kak Isna kan itu ya, apa namanya di BKK juga Di ya? Bursa Kerja juga, Iya, sekretaris di, ya. oh sekretaris di BKK, Bursa Kerja khusus. Oke, saya ingin tanya Kak, ini Kak, di SMK Duan Jiwan itu kan Mm-mm. ada beberapa ini ya, ada beberapa jurusan, ada kompetensi keahlian, ada teknik pemesinan, ada otomotifku pun ada TKR dan juga TBSM. Iya, terus lalu ada di kafe, lalu ada akuntansi. Sebenarnya prospek kerja dari tiap kompetensi keahlian itu seperti apa, Kak? Oke, jadi gini Kak ya, untuk pertanyaan ini, SMK itu kan sebenarnya kita arahnya ketiga ya, Iya. BMW bekerja melanjutkan wirausaha. Jadi kita ada 3 pilihan nih sebenarnya, nggak melulu bekerja, kita bisa melanjutkan ke sesuai jurusan kita, Iya. bisa berubah pilihan juga, Iya. ya. Kemudian bisa bekerja sesuai kompetensi yang sudah kita punya, atau membuka lapangan kerja Kerja. sendiri. Nah, terkait tadi jurusan-jurusan tentu sudah ada spesifikasi khusus ya, di lapangan itu sudah ada, tinggal kita memanfaatkan kesempatan yang ada. Orang kan bilang, ih dia beruntung aja dia lolos, padahal keberuntungan itu adalah kesempatan bertemu kesiapan. Nah, Ada kesempatan, ada lowongan, kita siap ya, kita kepilih, kita beruntung kan gitu betul, ya. ya. Jadi tadi ada jurusan apa? Ada pemesinan, otomotif, TKR, TBSM, kemudian DKV sama akuntansi. akuntansi. Nah, ini prospek kerjanya luas ya. Jadi kalau untuk pemesinan sama TKR baik itu TBSM atau otomotif, mungkin nanti arahnya lebih ke ini ya, mungkin jadi mekanik, operator produksi di manufaktur, perusahaan manufaktur. Itu Iya. banyak sekali. Selagi perusahaan itu menggunakan mesin, apalagi skalanya gede gitu ya, itu pasti butuh tuh jurusan otomotif maupun Iya, jurusan pemesinan. Jadi banyak tuh perusahaan-perusahaan. Nah, anak-anak nih biasanya kan mikirnya gini, aku TKR, aku TBSM, harus Honda dong, harus Toyota dong, harus gitu ya. Iya, iya. Padahal perusahaan apapun selagi dia menggunakan mesin besar, mereka potensi loh di situ. Mau dia produk kaitannya sama misalnya perawatan tubuh, kecantikan apa, selagi proses produksinya menggunakan mesin, skalanya besar gitu ya, mereka bisa kerja di situ. Luas pangsa pasarnya. Akuntansi pun seperti itu, kan ngertinya cuman mungkin ada di keuangan gitu ya, pemerintah atau swasta, padahal masih ada staf administrasi, ada teller, ya kan, ada banyak sekali sebenarnya untuk prospek kerja. Sedangkan di kafe ranahnya mungkin lebih ke kreativitas ya, di situ mungkin jadi apa namanya, videografer, ya kan, tentu saja desain grafis, ya kan, jadi arahnya kan lebih ke ini ya, kreativitas ya kalau di kafe ya, lebih ke arah. Jadi menjadi animator, ilustrator. Nah, anak sekarang, anak muda kan lebih banyak yang nggak suka bekerja yang ini ya, apa yang terlalu diatur, dia lebih suka bekerja yang waktunya fleksibel, jadi dia sendiri yang nentuin, I am the boss. Iya, biasanya rata-rata kayak gitu. Nah, sekarang lebih baik gitu. Nah, DKV ini peluang banget, gitu ya. Gitu. Kayaknya gitu sih sementara ini seperti itu. Tapi memang tidak selalu nanti di lapangan atau takdir kita itu mengatakan bahwa anak otomotif nanti pasti mekanik, operator. Ini mesin nanti di manufaktur, gak mesti. Karena ada teman saya yang sarjana ekonomi kerjanya di analisis limbah dan dampak lingkungan, iya kan? Ada yang ini kerja di apa? Itu kan urusan takdir ya. Tapi yang jelas lagi kita sekarang jadi anak SMK, kita udah memiliki kompetensi gitu ya. Kita punya hard skill, kita juga mengembangkan soft skill. Itu aja yang dikuatkan. Soal nanti takdir membawa kita kemana, itu sudah wallahu a'lam, gitu kan? Yang penting kita cintai apa yang kita kerjakan. Iya, cintai apa yang dikerjakan. Harus senang nih semuanya. Iya, harus seneng. Jadi kalau kita mencintai apa yang dikerjakan, insya Allah semuanya, nanti berjalan smooth. Ya enggak sih? Yang penting cintanya jangan sampai bertemu sebelah tangan ini. Oke. Oh iya, jadi kalau seperti ini berarti apapun insya Allah ada prospek masing-masing dan misalkan nanti kita nggak ditempatkan di situ, paling tidak kita menyintai. Berarti yang terpenting di sini kan otomatis harus mempersiapkan keterampilannya kan. Nah, kira-kira memang keterampilan dasar yang diperoleh ya di sekolah. Jadi masing-masing jurusan kan udah disiapkan nih. Kalau kamu kerja di bidang ini, berarti kamu harus menguasai ini yang di kurikulum itu. Jadi sekarang karena memang saat
anak-anak nih, adik-adik masuk ke SMK Oke. kan udah ada konseling nih ya. Di awal kan udah ada konseling. Artinya kalau jurusan ini ya yang akan Iya. diajarkan A B C D E. Nanti Iya. prospek kerjanya kamu akan jadi. Nah, saat kita memilih sebenarnya kita sudah ada kemantapan di situ ya. Iya. Jadi tinggal kita benar-benar memperkuat lagi niatan kita, nawaitunya. Iya. Aku mau kerja di sini, memberikan yang terbaik untuk diriku, untuk keluargaku, orang-orang yang kusayang. Iya, Gitu nggak iya, sih? betul ya, betul, setuju, Iya. setuju. Yang penting kita menyiapkan keterampilan kita, betul. mumpung Skillnya masih ya diasah. skillnya diasah, mumpung masih di sekolah, Betul. kan gitu. Jangan sampai di sekolah, alah wis gampang wis masih kelas 10 ini. Iya, biasanya Nanti gitu aja. terjebak Mbak. Udah ntar kelas 12 aja. Nah, Padahal persaingan dimulai saat dia diterima sebagai siswa. Ya enggak sih? Di kelas mereka teman, ya Iya. kan? Keluar kompetitor. Nah, Iya nggak? iya kan. Iya kan? Berarti harus persiapkan mateng-mateng ini. Kelas 10, 11, 12 ya harus siap Semua start gitu. dari kelas 10. Jadi contoh ya, mau kuliah Iya. gitu ya, nilai dari kelas 10 harus berjuang, bukan nanti kelas 12 bagus, 11-nya standar. Sama, Iya. kerja juga bukan kelas 12 baru bingung gimana nih strategi wawancara, membuat CV, bagaimana mengerjakan tes. Enggak, tapi persiapannya udah dari kelas 10. Kelas 10, iya ya benar setuju. Jadi mulainya dari awal-awal biar nanti pada saat di kelas 12 sudah terbiasa dengan kegiatan tersebut. Betul, istilahnya Gitu. tinggal finishing lah. Nah, tinggal moles gitu. Iya, karena Bentuknya prosesnya sudah ada, dari terlewati. kelas 10. Ya, ya Betul. setuju. Oke. Oke, berarti kan kalau kita mulai dari kelas 10 belajar kan gitu kan, otomatis kan kita keterampilannya harus terasah. Nah, ini kan kalau misalkan kita cari kerja ini, biasanya kan kalau saya lihat ini ya Kak ya, Iya. di lowongan pekerjaan itu dibutuhkan yang berpengalaman, punya ini. Oke. Nah, terkadang itu kita kan butuh ya, anak-anak itu butuh sertifikasi atau lisensi. Kira-kira kita anak-anak ini kira-kira butuh sertifikat apa dan lisensi apa ya agar Oke. mereka nanti bisa bersaing di dunia kerja gitu. Baik, jadi gini, di dunia kerja memang yang diminta pengalaman minimal 2 Ah, tahun. Sedangkan betul. kita fresh loh. Iya, bener, fresh Bro, graduated. gimana zero pengalaman kan gitu. Nah, sebenarnya kalau pengalaman itu kita bisa menceritakan salah satunya contoh pengalaman organisasi. Oh, boleh ya? Boleh. Oh, iya, Kenapa? iya. Di organisasi itu kita juga mengelola loh. Iya, Ah, benar. kita juga mengelola, mulai di situ kita belajar mengelola keuangan, mengambil keputusan, menyelesaikan Masalah, konflik, ya. ya kan? Kita belajar untuk bernegosiasi, Ya, ya kan? benar. Banyak sekali. Nah, Iya, itu iya. bisa kita ceritakan bahwa selama sekolah saya aktif di bla 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 bla. Sebagai apa? Tupoksi saya di situ apa? Gitu. Nah, terkait dengan apa tadi sertifikasi ya, Iya. sertifikat. Nah, sertifikat itu biasanya anak kita kan sudah ada magang. Iya. Nah, magang itu udah dapat tuh dari perusahaan, Iya. udah jelas bahwa dia kompeten. Iya. Ya. Kemudian kedua biasanya kita ada lembaga sertifikasi profesi LSP1 ya. Iya, di sekolah. ada, ya, Nah, ada, LSP1 itu SMP. kan isinya tentang kompetensi dasar dan prosedur operasional kerja ya. Jadi SOP-nya kalau kamu kerja ini apa, terus kemudian apa yang harus kamu lakukan di profesi tertentu. Jadi level dasar keterampilan Iya. atau kompetensi keahlian yang harus dia miliki. Nah, itu kan di sekolah ada. Ada. Nah, itu dimiliki supaya istilahnya si pemberi lowongan nih yang pencari Ya, tenaga kerja kerja, itu. nah, ini tahu oh ini memang kompeten, dibuktikan dengan itu. Kenapa yakin? Karena tentu saja untuk mendapatkan sertifikat itu sudah melampaui serangkaian Iya, ujian, iya memang. gitu. Jadi salah satunya itu yang dibutuhkan Iya. lembar dari sertifikat atau pengakuan ya dari lembaga sertifikasi profesi. Iya. Kan ada LSP1, ada LSP2, LSP2, ada 3. Kalau iya. yang SMK karena masih pemula Iya, LSP1. tuh. Nanti udah bekerja Iya. berapa tahun LSP2. Nah, nanti kalau ingin meningkat ke manajerial LSP3. Oh Gitu nggak sih? iya. Iya benar. Iya. Kebetulan di sekolah kami ada Kak LSP P1 SMK Indo Injuan Sip, gitu. sama di Iya, kebetulan di sekolah saya sama. juga ada. Oh, sama Nah, ya. itu berarti sudah support tuh anak-anak. Jadi kalau udah pegang itu, berarti dia kompetensinya udah diakui nih. Artinya untuk pencari kerja harusnya udah tidak meragukan skillnya. Iya. Tinggal nanti misal si anak keterima, itu nggak serta-merta selesai. Ingat semuanya ada kontrak ya biasanya. Iya, Nah, betul. berarti setelah dia diterima, nanti yang kita gunakan adalah soft skill. Ah, betul.
Betul. Ini Jadi enggak yang iya, agak iya. susah biasanya anak-anak kalau hard skill, Iya. kemampuan misal kalau anak TSM urusannya sepeda motor sambil merem dia udah bisa. Iya, pastinya. Tapi nanti soft skillnya yang nanti akan terlihat dia benar-benar layak di posisi itu apa? Oh gitu. Soft skillnya misalkan seperti apa Kak? Soft skill itu banyak. Iya. Ada kemampuan memahami diri dan percaya diri, Iya. kemampuan untuk membuat visi dan goal setting, kemudian dia mampu menjadi pendengar yang baik, mampu bekerja sama, berkomunikasi efektif, problem solving, bekerja sama dalam tim. Ada banyak ya. Jadi yang intinya lebih kepada secara personal Iya. dia memanage dirinya sendiri dan bagaimana dia memanage hubungannya dengan relasi kerjanya Iya, dengan orang lain yang dia temui setiap hari, mengelola emosinya, menyelesaikan tugasnya di kantor, menghadapi permasalahan dan stresor yang mungkin ada dari atasan, ya kan? Betul, Nah, betul, itu betul. nanti yang membuat seseorang nanti bisa bertahan di dunia Iya. kerja, bisa menapak karirnya sedikit demi sedikit ke puncak gitu, atau sebaliknya dia terdepak dari pekerjaannya. Pekerjaan. Soft skill itu sangat penting, kan Penting, ya. Jadi iya. kalau kita dulu tahu ada kecerdasan Iya emosional, benar. itu kaitannya Kecerdasan sama soft sosial. skill. Jadi Oh lebih kepada gitu. attitude, Iya, gitu ya, karakternya benar. dia. Iya. Bicara Jadi sikap. nggak cuma sekedar pinter titik gitu ya. betul. Apalagi cuma sekedar oke pinter, aku pinter loh, nilaiku bagus loh. Karena kalau Tapi- hard skill itu dengan Iya. sistem drill Bisa, anak betul. nggak bisa melakukan sesuatu diajarin 3 bulan terus tiap hari dilatih, dikasih materi, diuji praktik seperti itu terus bisa. Bisa. Semua orang bisa. Tapi kalau soft skill itu karakter itu kan lama pembentukannya udah dari kita bener. kecil nggak sih? Pembiasaan. Dari keluarga, sudah menyatu dalam diri kan. Betul. Jadi mulainya jadi dari sekarang, Iya, sekarang dari- terbiasa menghormati orang lain. Iya betul. Tidak memotong pembicaraan orang. Kemampuan mendengar nggak semua orang bisa. Iya benar. Karena iya. kalau ngomong kayak gini semua senang Iya, ya. iya. Tapi mendengar nggak sekedar hearing ya, nggak Iya. cuma dengar tapi listening. Iya iya mendengar mendengarkan, dari hati. merespon Betul. dengan baik, ada eye contact ya nggak? Iya, iya benar-benar. kayak gitu. Jadi nggak cuma sekedar temannya cerita, oh ya, Oh mainan ya, HP, oh ya, oh ya, nah, gitu kayak kan gitu. enggak. Kadang gitu ya. Oh iya kan. Iya kan banyak kan anak-anak itu seperti itu loh, nggak tahu ya. Tapi enggak lah, kalau anak-anak Semagda enggak kan Kak? Oh semuanya karakternya. Amin, insya Allah ya. Iya. Oh, jadi perlu banget itu. Jadi kalau misalkan adik-adik semua ini, anak-anak Semagda ini mengikuti kegiatan organisasi seperti Iya, OSIS, itu bisa contohnya, jadi bekal. bener bisa jadi bekal. Jadi benar-benar digunakan. Nggak cuma, ekstra juga benar bisa. OSIS ekstrakurikuler. Nah, Iya, betul. pengalaman karena di situ ada banyak sekali interaksi ya. Iya. Interaksi, kemudian di situ juga ada leadership. Iya, ada betul. banyak hal yang itu dibutuhkan nanti di dunia kerja. Jadi nggak Hmm. cukup sekolah pulang, sekolah pulang nggak cukup. Iya, 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 Tapi iya. juga butuh kita berorganisasi, Asik. bersosialisasi dengan orang lain. Oh iya, oh, cakep. Iya benar benar benar. Nggak sekolah pulang, tapi bukan berarti nanti nggak sekolah pulang terus tapi nanti kamunya nggak pulang. Nggak, tetap balance, Iya, ya kan? oke. Tetap Jadi, balance. kalau ikut organisasi juga harus manage waktu ya. Iya. Yang tahu kemampuan atau kadar diri kita tuh kan kita. Kita sendiri, Jangan ya. sampai keteteran. Jadi Iya, pilih betul. aja mana yang kita suka Mm-mm. dan itu bermanfaat bagi kita. Nggak usah Iya. banyak-banyak nggak apa-apa. Yang penting kita ada tempat untuk mengembangkan diri. Oke, sesuai passion. Betul. Ya, sesuai passion. Saya senangnya apa? Benar Enjoy kali. di Iya, situ. enjoy. Kalau kerja sesuai passion itu kan memang enak ya, nggak senang. kerasa. Iya, kan kita melaksanakan apa yang jadi kesenangan jadi hobi. duit. Ya, hobi jadi duit, keren loh berarti ya. Kak Kusno hobi cuap-cuap, hobi cuan tuh. Iya, semoga cling cling. Keluning-keluning. Kalau anak-anak di DKV itu biasanya dia gambar-gambar, gambarnya fotonya diunggah gitu. Ada yang mau beli kan sip juga kan. Terus anak-anak TSM gitu, ya kan. Buka jasa, bersihin busi atau apa atau gimana kan gitu. Jadi sebenarnya kan itu udah bisa dilatih ya dari sekolah. Nah. Apalagi sekolah kan pasti punya UPJ. Iya, ada. Terlibat. Betul. Nah itu latihan sih di dunia kerja. Jadi sebenarnya saat magang atau PKL itu kesempatan yang paling bagus. Bener. Iya kan ini jelalah. Oh jelalah. Jelalahnya bahasa Indonesia apa ya? Kebetulan. Kebetulan.
Kebetulan ini kan di kurikulum pendidikan ini kan PKL-nya di kelas 12 itu Betul, Kak. di akhir. Iya, terus sampai 6 bulan. Iya. Ih, kita bisa bayangin berarti kan harusnya itu banyak pengalaman. Nah, yang ditakutkan ternyata terkadang anak-anak itu tambah, oh PKL di luar sekolah, nggak urusan lah sama tugas-tugas sekolah. Padahal nggak seperti itu. Nah, ini bagaimana sih caranya agar kita dapat pengalaman nih saat PKL itu biar nanti bisa jadi bekal kita itu seperti apa Kak? Oke, baik. Jadi yang pertama itu pemahaman ya bahwa Iya. PKL itu untuk apa? Nah, Iya. Karena ada pembekalan, Iya. orientasi kan sebelum Iya. berangkat. Nah, PKL itu fungsinya atau manfaatnya untuk kamu apa? Untuk sekolah apa? Jadi kan praktek kerja lapangan. Nah, praktik apa yang dari sekolah dipraktikkan di lapangan. Nah, ikut di perusahaan, ikut di lembaga atau di apa. Jadi dia akan tahu orang kerja tuh kayak gini gitu ya. Iya, Nggak iya. seenak kalau kita di sekolah gitu ya. Betul, iya, iya, iya. Oh iya benar-benar. Iya betul. Jadi kalau di kerja itu ternyata ada aturannya, harus datang jam segini. Apel dulu, harus Iya. pakai seragam, ada tuntutan yang harus diselesaikan, harus buat laporan, ya kan? Iya, Nah, iya, iya. bisa jadi di PKL ada yang udah mendapatkan uang transport misalnya. betul. Loh, rasanya kayak gitu ternyata ya, Iya, kerja kerja. capek dapat uang happy. happy, Nah, benar. jadi anak kan juga lebih menghargai ya, menghargai Iya, dirinya iya. sendiri juga. Oh, bahwa ternyata kemampuanku menghasilkan uang yang bisa dimanfaatkan Dimanfaatkan. untuk kebutuhan. Iya, iya. Atau tahu bahwa oh ternyata di dunia kerja itu akan ada wah kerutan-kerutan, keributan-keributan kecil, ya kan? Mungkin ada Iya. crash, ada konflik dengan teman. Iya. Tapi jangan sampai terjadi ya, tapi Iya. kemungkinan itu selalu ada Ada. gitu ya. Ketemu dengan berbagai karakter Betul. orang, mulai yang orangnya pendiam, yang ceria, yang hobi gosip, yang memang workaholic, wes nggak ingat waktu Betul. kerja terus macam-macam. Jadi anak akan belajar banyak hal tentang itu. gitu. Jadi benar-benar ini dipakai pengalaman Dan PKL-nya. PKL ini kesempatan sebenarnya untuk mendapatkan kerja. benar. Kenapa? Namanya perusahaan, lembaga itu setiap tahun pasti membutuhkan tenaga kerja karena ada iya. yang pensiun, Iya. ada yang perlu digantikan. Iya. Nah, saat PKL adalah kesempatan terbaik untuk menunjukkan kepada semua orang bahwa ini adalah kemampuan terbaik saya. Yap. Nah, sehingga pihak atau lembaga yang dimana tempat kita PKL bisa menilai, oh anak ini bagus sehingga besok saya butuh Saya merekrut anak diinden kerja. untuk Betul, direkrut betul, dan betul, ini betul. sering kali terjadi kan Iya, di anak-anak kita. iya, iya, Jadi iya, iya, belum benar. juga dia lulus, Iya, ya kan betul. sudah diminta nanti kalau udah ini selesai ke kita aja ya Bu ya, Ah, tolong udah benar, diinden benar. Iya, ya. iya, betul. Banyak anak seperti ini. Iya, Bahkan benar. sebelum dia mengikuti pelepasan Iya. ujian belum selesai udah diinden, besok langsung ke saya aja Bu ya. Oke. Oh gitu, Ya. iya keren loh. Jadi nggak asal, nggak mentang-mentang PKL sudah jauh dari sekolah, terus seenaknya sendiri Iya. enggak. Justru tempat Memang kalau belajar. pantauan itu Iya. nggak ini ya, nggak dalam tanda kutip seintens di lingkup Sekolah. sekolah karena ketemu bapak ibu guru. Iya. Di luar dia mau datang enggak, yang tahu cuman bosnya. Ah. Guru mungkin kalau nggak pas jamnya monitoring, Iya. kecuali kalau pihak kantor koordinasi ya. Iya, laporan. biasanya. Tapi kalau anak dari awal sudah tahu konsep PKL, manfaatnya magang itu apa buat dia, saya rasa nggak akan menyia-nyiakan kesempatan. Betul. Jadi jangan sampai disia-siakan kesempatannya tuh, jangan sampai ya kan. Itu tadi kan seperti Kak Isna katakan, benar-benar nanti siapa tahu bosnya senang dengan kinerja kita. Seandainya pun di Iya. tempat itu belum ada lowongan, suatu iya. ketika nih, misal temennya bos, rekannya butuh, kamu ada nggak ini buat ngisi lowongan di aku? Akan direkomendasikan, referensi kan namanya. Iya, Jadi iya, iya. intinya dimanapun saat kita perilaku baik, Iya. memberikan segala hal yang terbaik dalam kinerja kita, insya Allah kalau ada kesempatan itu kita tetap akan diprioritaskan. Oh ya kan, itu kan. Jadi effortnya kita tuh nggak akan sia-sia gitu loh, nggak akan pernah betul. sia-sia effort. Jadi nggak ada salahnya kita effort, kita usaha, gitu nggak ada salahnya gitu ya Kak ya. Betul. Keren. Iya iya bener ya. Kak. Jadi pengen magang loh. Udah nggak usah magang lagi, udah kerja beneran. Udah kerja beneran ini dengan berbagai macam konflik yang ada, bisa, betul. kan gitu. Tapi menyenangkan loh sebenarnya kalau kita benar-benar seneng sama pekerjaan kita, itu sebenarnya menyenangkan ya Kak ya. Betul. Makanya kalau kita entah itu mau kuliah, mau kerja, pastikan kita mau dan mampu. Yap. Mau artinya memang kita ingin di situ, gitu. Iya. Itu memang bidang yang kita sukai, Iya. kita ingin berkarya di situ Iya. dan mampu. Artinya memang kita mampu
Oh, iya, Jangan iya. maksakan diri gitu ya. Oke. Misal kuliah mau di situ bisa masuk nggak bisa keluar deh. Akhirnya ya nggak sih kerja Iya, juga iya, gitu, iya, iya, gitu iya, ya, iya, memaksakan diri Jadi- akhirnya menemui hal-hal yang buat stres Iya, ya, tekanan-tekanan, target atau apa, akhirnya kita down di situ. Iya, iya, iya. Kalau kita suka, kita enjoy, saat ada masalah pun kita akan berusaha survive. Benar, kalau kita benar-benar seneng gitu ya. Tapi kitanya sendiri harus tahan banting ini pastinya. Iya kan? Terkadang di pekerjaan kan seperti itu, Kak. Iya. Saya tuh sering baca artikel itu, Kak. Mental healthku terganggu. Apa aduh. Butuh healing. Betul, anak-anak Gen Z itu kan seperti itu. Dikit-dikit apa istilahnya strawberry generation. Ih. Lembek. Kelihatannya cantik, Tapi seger, Ope gitu. udah ya. Iya, moga adik nggak kayak seperti itu ya kak ya. Oke. Yakin. Iya. Pasti sudah terlatih. Sip, oke. Terus gini, otomatis kan ini tadi PKL udah, terus kita kan harus selalu lulus ini. Kita berbicara selalu lulus. Ya. Selalu lulus itu kalau kita misalkan strateginya untuk cari lowongan pekerjaan seperti apa kak? Karena kan kalau kita lihat di berita-berita di TV, di sosial media itu ya kak, kadang satu lowongan pekerjaan tuh yang daftar banyak sampai ribuan. Nah, kita Ya. butuh strategi kan, otomatis kita harus baik. carinya seperti apa kak? Jadi untuk mencari lowongan kerja sebenarnya ada beberapa cara ya. Yang Iya. pertama yang paling dekat itu dari BKK. Oke, dari Nah, BKK. udah pasti terjamin kalau iya. lewat Bapak Ibu guru kita pasti udah verified ya. Iya, Nggak insya mungkin Allah. ada penipuan atau apa. Ya. Nah, terus kemudian yang kedua, lowongan kerja itu bisa kita dapatkan dari sumber yang terpercaya. Ya. Contoh dari media massa. Hmm. Nah, dari koran, kemudian dari web resmi, Ya. dari radio, dari Disnaker atau yang lain. Nah, sekarang pertanyaannya kalau udah ada lowongan nih, Ya. bisanya lolos gimana? Nah. Nah, itu kalau rekrutmen perusahaan itu kan biasanya melalui beberapa tahapan. Walaupun tahapannya tidak semua sama ya. Iya, Tapi iya. rata-rata itu ada tahapan administrasi, Ya. kemudian ada psikotes, Ya. ada wawancara, Ya. ada medical check up. Hmm, Nah, ya. rata-rata kan Ya, gitu seperti ya. itu ya. Entah yang mana dulu karena ada Iya. perusahaan yang dia lebih mementingkan wawancara Wawancara dulu, dulu. ada yang administrasinya Administrasi dulu. dulu. Nah, ini yang perlu dipahamkan ke anak-anak kita, Iya, ke iya. adik-adik nih. Iya. Jadi kalau administrasi dicek di lowongannya yang dibutuhkan apa. Ya. Terus sistem pengirimannya seperti apa? Apa? Karena seperti membuat CV sendiri kan ada yang berbasis ATS ya, Oh, iya, application tracking system. Kemudian ada yang berbasis CV kreatif. Oh, Nah, dari iya. sini kan beda. Kalau yang satunya karena menggunakan mesin, Iya. nanti yang ngecek itu mesin ya. Jadi harus ada keyword, ada kata kuncinya, kemudian simple. Nah, kalau yang CV kreatif kan yang biasanya warna-warni itu, Oh, yang biasanya iya. menarik eye-catching. Kenapa? Iya, 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 Karena iya. itu dicek biasanya by email sama HRD, dicek one by one Oh, gitu. Kan gitu. macam-macam Iya, ya iya, perusahaan. Jadi iya. dilihat juga seperti apa yang diinginkan. Kemudian selain itu nanti di psikotes masing-masing perusahaan juga beda jenis tesnya. Tes apakah saya harus kursus? Enggak. Oke. Kalau psikotes itu melihat potensi kita. Hmm. Cocok nggak kita dengan pekerjaan itu? Karena masing-masing pekerjaan itu punya kekhususan atau punya kebutuhan yang berbeda. Iya, Contoh, kalau kasir itu kan butuh cepat dan teliti. Oke, Nah, betul. pramuniaga butuh ketahanan berdiri yang lama, fisik betul. yang kuat. Terus juga smiling face juga. Iya betul, kan beda-beda. Nanti Iya. pemasaran marketing, butuh good looking, benar, kemampuan verbal benar. yang bagus. Jadi masing-masing posisi sebenarnya sudah ada karakteristik khusus. Nah, jadi nggak usah bingung saat tes psikologi. Yang penting kita dalam kondisi sehat, Iya. mengerjakannya tenang, sesuai dengan diri kita. Insya Allah kalau memang kita cocok di posisi itu kita akan lolos. Oke. Jadi nggak usah bingung-bingung kalau Oh iya iya iya, enggak usah. Aku habis mau psikotes, panas dingin, sakit Iya, gitu tambah nanti. Kita juga bisa baca sih referensi-referensi apa sih yang diinginkan dari perusahaan untuk posisi ini. Biasanya kan perusahaan masing-masing ini Iya, ya ada ya beda-beda. di webnya. Iya. Jadi kalau tes misalnya kalau dari perusahaan A dia biasanya menggunakan jenis tes apa. Kan ada ini alumni-alumni atau pegawai yang share ya bisa Iya di iya. blognya. Nah, Iya, itu kita bisa betul. ngintip-ngintip lah belajar dari Iya. situ. Jadi lebih siap, bukan untuk mensiasati, bukan, tapi kita lebih siap. Namanya aja seleksi, dicari yang terbaik. Baik, Jadi betul. kalau mau jadi yang terbaik ya harus lebih siap. Siap, betul. Cari informasi sedetail mungkin. Betul. Terus lalu apa ya namanya sering-sering baca kan gitu kan? Menyiapkan diri. Yang penting itu kalau menurut saya sih sehat.
Sehat. Karena walaupun seleksi administrasi kita lolos, Iya. wawancaranya oke, gitu ya, kemudian tapi medical check up-nya jeblok, nggak bakal diambil perusahaan. Oh, gitu. Nah, kasusnya di SMK, anak kita itu kan banyak yang ngerokok Oh ya. ya. Nah, nggak sadar kalau paru-parunya akhirnya saat dilakukan pemeriksaan dicek itu muncul bintik-bintik hitam. Udah. Oke. Atau ada, saya pernah mengalami murid saya ranking 1 di kelasnya, anaknya nggak neko-neko tapi tensinya tinggi. Nah, itu bisa karena masih muda. istirahat, iya, karena istirahatnya yang kurang. mungkin kurang atau faktor asupan makanan macam-macam ya. Jadi ada yang gagal karena ambeien. Oh gitu ya. Ada macam-macam kasus kan, karena apa? Medical check up, dan medical check up pun tiap perusahaan juga yang dicek Berbeda. beda-beda. Ya itu tadi sesuai Tergantung. dengan spesifikasi apa yang dia butuhkan. Oke. Fisik kah atau kemampuan rasionalnya atau apa ya, masing-masing kerja Iya, kan iya. ada kekhususan itu Sendiri. tadi. Ya. Iya, Jadi iya, iya. memang kita harus fisiknya Sehat. prima. Betul, kita harus Betul. sehat ya. Ini yang perlu diingatkan ke adik-adik karena eman nanti. Iya, benar. Ah. Ya, dia pinter, nilainya bagus, Iya. kemampuan komunikasinya bagus. Loh, lah tapi kok Nah, sakit? satu lagi biasanya ini di gangguan mata. Oh, gitu. Karena keseringan kena radiasi, Ah. biasanya itu mengalami apa ya, kurang bisa membedakan warna. Oh, gitu ya. Gradasi-gradasi Iya, itu susah, padahal ada pekerjaan-pekerjaan yang kita harus sensitif terhadap Oke. warna. Iya, benar-benar itu juga. warnanya. Iya kan warna kan nggak cuma merah, kuning, hijau gitu kan Iya. enggak. Jadi Kan strateginya oh, iya, harus iya, dipersiapkan benar. banget. Ya, fisiknya Oh, oke gitu ya, iya, skillnya iya, mantap, soft skillnya juga juara. Nah, Lolos deh. kalau seperti itu. Jadi istilahnya kita mengajukan proposal ke Tuhan gitu, layak lah ya. Tubuh benar. sudah saya jaga, kemampuan sudah saya asah, attitude saya juga berusaha menjadi yang terbaik. Jadi tolonglah saya yang diterima Iya, gitu ya. benar. Iya. Gitu. Jarum langitnya juga perlu loh Iya, itu. betul, dikencengin juga Nah, ibadahnya. bener, sholat yang beneran, Merayu ibadah. Tuhan ya, Iya, karena sekarang ya bener, nggak merayu sih? Tuhan gitu. Oke. Biar mendapatkan cintanya Tuhan, kan gitu kan. Jadi nggak boleh asal. Iya, Terus iya. bener-bener ini tadi beneran loh yang dari Kak Isna itu tadi, jaga kesehatan. Jadi makan jangan asal gitu loh. Iya. Makan Kita kan jangan suka asal. fast food ya. Nah, itu loh anak-anak itu Saya kadang sendiri juga suka sih, tapi ya memang butuh dibatasi. Dibatasi, Karena betul. sekarang kan penyakit nggak kenal usia ya. Nah, betul. Iya, Sekarang iya. banyak yang muda juga mengalami gagal ginjal, macam-macam Hmm. karena asupan tadi. Iya, betul. Jadi jangan sampai masa depan kita, pekerjaan yang kita idam-idamkan di depan mata, tapi gagal hanya karena faktor kesehatan. kesehatan kan eman gitu ya. Iya. Kan eman banget gitu, sudah dipersiapkan matang, siap, tapi kok aduh kena medical check up-nya kok aduh gagal situ. Karena Iya. kitanya yang nggak bisa menjaga pola Betul. hidup, gaya hidupnya kita. Makanya mumpung masih SMK, adik-adik mumpung kamu masih di sini, jaga kesehatan, tetap makan sayur, istirahat yang cukup, minum minum air air putih, Olahraga. Nah, olahraganya jangan jari terus. Olahraganya jangan jari terus. Yang gerak jarinya doang. Bener. Kan gitu. Iya. Oke, menarik sekali nih Kak Isna, ya ampun. Terus ini tadi kan PKL sudah, Bapak sudah. Nah, ini kalau ceritanya ini kan yang nonton kan pastinya juga alumni nih. Nah, di alumni itu rata-rata sudah bekerja. Oke. Nah, kalau sudah bekerja ini kan kita kan kalau bekerja kan kalau bisa kan ya upgrade nih skillnya kan upgrade, jangan ya udah ini aja sampai nanti itu aja kan, kalau bisa kan upgrade Karir ya. nah gitu. Jenjang karir. Nah, jenjang karirnya. Kalau misal ini sudah bekerja, lalu hal apa sih yang sebenarnya kita butuhkan agar nanti kita bisa upgrade diri, Oke. jenjang karirnya semakin naik. Jadi kalau menurut saya pribadi nih, Iya. kalau kita udah bekerja, yang pertama yang harus kita jaga tuh performa. performa kinerja ya. Jadi jangan sampai awal-awal kita masuk semangat Oh, gitu iya, iya. tengah-tengah mulai kehabisan tenaga, udah jadi karyawan tetap merosot. Nah, ini kan mengecewakan. Jadi tetap performa kinerja kita itu dijaga. Kemudian yang kedua, secara pengetahuan skill juga ditingkatkan. Bisa dengan mengikuti short course pelatihan. Biasanya kalau karyawan itu dari perusahaan kan juga ada ini ya,
jenjang karir kan. Oke. Artinya ada yang nanti biasanya kadang kalau anak-anak TKR dikirim ke luar negeri ya kan untuk belajar keahlian khusus. Jadi jangan ragu untuk meneruskan pendidikan. Kan ada kelas karyawan ya kan. Ada kelas karyawan jadi bisa pembelajaran jarak jauh, bisa blended atau bisa dengan kelas malam. Kan bisa pilihan ya sesuai dengan posisi kita. Artinya kondisi kita memungkinkan yang mana yang paling nyaman. Bener. Nah, jadi harus tetap upgrade skill, baik itu dari sisi hardnya, pengetahuannya juga. Intinya kita udah dijamin, terutama untuk Muslim ya, bahwa orang yang memiliki ilmu pasti dinaikkan derajatnya, gitu. Jadi kalau udah terima kerja, jangan aduh yang penting udah kerja, udah dapat penghasilan, gaji, tunjangan, udah. Tapi pastikan juga bahwa kita juga mengupgrade segala yang ada di diri kita, termasuk juga keilmuannya, gitu. Iya, oke. Sip. Jangan lupa perbanyak juga relasi. Nah, relasi itu sangat penting, networking ya, jejaring. Jadi dengan siapa kita berteman, gitu ya, saling mensupport, kolaborasi. Kalau dulu kan apa-apa kita kompetisi, kompetisi. Benar. Kompetisi kan hanya siapa menang, siapa kalah. Tapi kalau kolaborasi kan win-win. Iya betul. Ya kan? Iya. Sekarang kan waktunya kooperatif, gitu, kolaboratif. Ya benar. Kolaborasi dengan teman, kita dapat info apapun. Betul. Jangan ragu untuk berbagi hal-hal baik. Bener. Jadi apapun itu, kalau itu sekiranya baik, positif, gak apa-apa, dibagikan aja kan gitu kan. Konten-konten yang bagi juga positif. Kita juga dapat apa ya istilahnya ya, insight-insight baru. Karena sebenarnya saat kita berbagi, kemudian ada orang lain bahagia, kita itu pasti juga ikut bahagia karena hormon kebahagiaan tuh keluar. Iya, setuju. Iya enggak? Betul. Jadi menyenangkan sebenarnya berbagi. Kecuali berbagi hati lah. Aduh. Berbagi hati. Aduh. Oke ya, seperti kayak gini nih ya tadi Sobat Semagda ya. Kak Isna berbagi banyak hal. Seneng kan? Saya yang ada di sini seneng dengerinnya gitu loh. Semoga nanti Semagda, rekan-rekan Semagda yang ada di rumah juga seneng dengerinnya. Amin. Gitu ya. Semoga manfaat lah ya. Iya Kak Isna. Yang nggak berguna dibuang aja. Insya Allah ini nanti daging semua loh Kak Isna. Amin. Iya. Oke, ya ampun. Aduh, keren banget loh Kak Isna. Ya Allah, terima kasih banyak loh ya. Terima kasih banyak loh ya. Ini kita belajarnya mulai dari awal, mulai gimana potensi apa, prospek kerjanya, lalu apa saja yang perlu kita siapkan, lalu kemudian waktu PKL itu harus seperti apa, sampai bekerja pun bagaimana, komplit tadi dibahas gitu ya Kak Isna ya. Terima kasih banyak ya Kak Isna untuk semuanya materi-materinya. Semoga nanti buat semuanya anak-anak siswa SMK, khususnya anak adik-adik Semagda ini terinspirasi. Kita harus seperti ini gitu ya. Terakhir pesan buat adik-adik Semagda. Pesan untuk Sobat Semagda, untuk adik-adik semua. Jadi lakukan segala hal yang terbaik ya. Lakukan untuk diri kamu sendiri dan juga demi orang-orang yang mencintai kamu gitu ya. Jadi kalian semua punya potensi gitu ya. Kalian terlahir sebagai juara, ya kan? Jadi jangan pernah menyerah ya. Seperti itu, dan jangan lupa jalani hidup dengan bahagia. Gitu. Ya gak sih? Ya, setuju. Semua yang dicari di dunia apa kalau bahagia gitu kan. Ya bahagia lah, syaratnya bahagia itu tadi jadi diri kita sendiri, gak boleh patah semangat gitu ya Kak Isna ya. Iya betul. Keren banget ya. Keren banget ya. Apa narasumber kita kali ini ya. Sudah cantik, pinter lagi. Wah, gitu. Kalau misalkan nanti adik-adik Semagda tahu di CV-nya Kak Isna itu banyak banget bukunya. Buku Cinta Setengah Jam. 1,5 jam. Oh, 1,5 jam. Itu kisah bagaimana saya mencintai pekerjaan saya. Jadi dari rumah ke kantor itu 1,5 jam. Dari rumah ke kantor 1,5 jam. Sudah berapa tahun? Baru berangkat 1,5 jam, pulang 1,5 jam. Wow. Itu saya jalani 2009 sampai 2015. Kalau gitu. sekarang 1 jam sih berkurang. Gitu. Iya, tapi saya cinta dengan pekerjaan saya. Meskipun jadi berangkatnya ayu gitu ya, pulangnya sudah kuyul, layu.
Loh kan saking cintanya gitu kan. ke Jadi anak-anak ya. iya ke siswa saking cintanya pekerjaan. Akhirnya bayangkan PP berarti 3 jam loh, Iya. teman-teman. Iya kan? Amin. Keren. PP 3 jam. Sampai sekarang 1 jam sih kalau Oh, sekarang. Karena gitu. saya kan tinggalnya di Lamongan ya. Iya, Dapat di Lamongan. Dinasnya di Bojonegoro. Ya, Kak Isna ini guru BK di SMK SMK Negeri 2 Bojonegoro. di SMK Negeri 2 Bojonegoro. Buku-bukunya banyak loh itu. Banyak, kalau mau tahu bisa dicek di internet aja, ketik aja nama saya, Iya. mungkin akan keluar beberapa buku, Iya. artikel, jurnal, Iya, baik iya, itu artikel ilmiah populer, maksudnya pembahasan-pembahasan tema tertentu Iya. atau yang ilmiah, Iya, jurnal juga ada. oke. Saya tuh sempat baca sedikit yang ini pengalamannya Kak Isna waktu di di Australia. Kak Isna kan pernah ya dapat beasiswa untuk belajar di sana kan? Iya, betul. Oke. Alhamdulillah seneng banget Termasuk, loh. salah satu dari 15 BK Indonesia. Wih. Ada Oh, pengawas, iya. SMA, SMK, SMP. Oh ya SD. Allah, keren, prestasi yang membanggakan itu Kak. Alhamdulillah. Ya ampun. Rezeki. Iya iya Bukan benar. kita yang hebat, tapi Allah yang ngasih nikmat. Gitu nggak sih? Iya benar, dan itu Iya. tadi kesempatan datang ada kesiapan Siapan, loh. jadilah keberuntungan. Keberuntungan. Jadi nggak ada salahnya itu kita mulai dari sekarang menyiapkan diri sehingga nanti pada saat kesempatan itu datang, wah alhamdulillah semoga kita jadi orang yang beruntung Nah, gitu ya. istilahnya anak sekarang tuh memantaskan diri. Oke, memantaskan diri. Pantas emang dia yang keterima apa, dia dari dulu emang sudah itu. effort gitu kan, gitu kan. Iya ya benar dan semoga kalian semua pantas pastinya. Amin. Pantas Insya Allah. untuk bahagia, pantas untuk sukses, Layak. asalkan benar-benar effort. Layak untuk jadi pemenang. Layak untuk jadi pemenang, gitu ya. Keren sekali. Makasih banget loh Kak Isna. Kesempatannya. Iya, udah datang ke sini, sharing-sharing. Salam buat teman-teman yang ada di Insya SMK Allah. 2 Bojonegoro gitu ya. Kapan-kapan nanti kalau misalkan ke sini ketemu adik-adik di Semagda, wah Ya. keren, bakalan seneng Iya. nanti sharing-sharing ilmunya. Iya, Gitu Kak nggih Kak Husnul, Isna. siap. Oke, sehat selalu ya Kak Isna Iya, ya. terima kasih Kak Iya. Husnul juga Amin. semua teman-teman di Semagda ya. Iya, oke. Terima kasih ya Kak Isna. Iya, Oke. sama-sama Kak Husnul. Iya. Keren ya. Alhamdulillah. Keren ya, senang ya kita tadi ngobrol sama Kak Isna tentang strategi untuk meraih peluang kerja di SMK. Dimulainya dari mana? Dimulainya dari sekarang. Mulai dari sekarang. Sekarang nggak usah nunggu wes nanti aja, enggak. Mulainya dari sekarang. Itu tadi seperti Kak Isna sampaikan, kesiapan ketemu dengan kesempatan akhirnya jadi keberuntungan, dan dipersiapkannya dari sekarang, tinggal menuju mencari kesempatannya kan gitu adik-adik gitu ya. Menarik sekali ya. Nah berarti apa ya istilahnya, saya sampai bingung, speechless. Rasanya speechless sekali. Seperti itu adik-adik Semagda, tetap kalian jadi diri kalian sendiri, patuh sama orang tua, tetap jalur langitnya itu ada. Semoga kalian semua menjadi orang-orang yang sukses. Oke. Amin. Ketemu lagi di podcast Pandawan, podcast Anak Semagda Jiwa, di episode berikutnya dengan materi-materi dan tema-tema yang menarik lainnya. Terima kasih. Ketemu lagi di podcast Pandawan, podcast Anak Semagda Jiwa. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, makasih ya Kak Isna. Sehat-sehat ya.